bahwa saudara telah mengkomersilkan agama. Bagaimana pendapat saudara tentang hal ini? Habaib itu bid'atur rasul, darah daging Nabi, anak cucunya Nabi. Habib Bahar dari Rasul apa bukan? Bukan, sangat palsu itu. Maka semua kita turun ke jalan. Rizik itu gak ada apa-apanya kalau nggak jual sebagai zuriat Rasul. Apa makna hidupnya Bahar Smith misalnya? Ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Ha? Iri. Saya tanya, ibu-ibu berani nggak ngaku cucu Nabi? Nggak berani kan? Kecuali cucu Nabi Adam kan? Jadi nggak usah berlama-lama, kita simak videonya. Kita ini girang, kudu girang. Kita ini berada di bulan kelahirannya baginda Maulana Muhammad. Diperintahin sama Allah buat apa? Buat kita. Makanya kita guru kita Habib Hasan ngadain tiap hari majlis buat apa? Buat tawir. Kita lihat tuh Abu Jahal. Yang udah dikatain sama Allah, tabat ya babil Habib, udah jelas celaka. Tabat ya ba. Kasih tahu dong Kibin, itu bukan tabat yaba tapi tabat tiada. Kasih tahu dong Bin, kasih tahu. Tetapi hadirin, ini Abu Jahal. Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Oh kacau. Bahwa saudara telah mengkomersilkan agama. Bagaimana pendapat saudara tentang hal ini? Habaib itu bid'atur rasul, darah daging Nabi, anak cucunya Nabi. Aduh panjang itu kalau mau dijelasin. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Habib Rizik, Habib Bahar dari Rasul apa bukan? Bukan, sangat palsu itu. Rizik, Bahar, Lutfi Yahya turun Rasulullah apa bukan? Bukan. NU dengan Muhammadiyah itu yang merdeka siapa, Gus? Ya tentunya Muhammadiyah, nggak terlalu gulu dalam agama. Pandangan Muhammadiyah ke Habaib ini bagaimana? Ya biasa-biasa saja, seperti orang biasa. Kayak ketemu orang tani dengan orang tani, dan tidak bisa menghormati terlalu seperti apa yang dilarang oleh agama. Terlalu fitidiku. Statement terakhir dari Gus Ud sebagai ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah. Dewan Tarjih khususnya Muhammadiyah tidak pernah mengundang seorang Habib untuk berceramah. Pastinya Habib kalau berceramah cuma ngunggul buyut TikTok. Dianggap orang Indonesia gak tuh buyut. Kalau yang pakai lihat motivasi dari deklarasi Habib ini kemana? Deklarasi Habib banyak Pak. Deklarasi Habib itu kan untuk cari uang, untuk cari kekuasaan. Kan lumayan tuh kalau tokoh berpengaruh banyak masanya. Rizik itu gak ada apa-apanya kalau nggak jual sebagai zuriat Rasul. Apa makna hidupnya Bahar Smith misalnya? Mereka itu banyak orang datang ke sana ya karena mengaku dia sebagai Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Ha? Iri. Nah, saya tanya pada ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah, kita ini umat Nabi Muhammad apa cucu Nabi Muhammad? Kita ulang lagi, kita ini yang kenceng jawabnya Bu, biar masuk video. Kita ini umat Nabi Muhammad atau cucu Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad. Sekali lagi nanyanya, kita ini umat Nabi Muhammad atau cucu Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad. Saya tanya, ibu-ibu berani nggak ngaku cucu Nabi? Nggak berani kan? Kecuali cucu Nabi Adam kan? Nah, seandainya ibu-ibu ketemu orang yang ngaku cucu Nabi, langsung percaya nggak? Enggak dong. Nah, karena kita ini sama sebagai umat Nabi Muhammad, kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan kita sangat mencintai Nabi. Ibu-ibu cinta nggak sama Nabi?
Ya nggak masuk surga kalau nggak cinta. Wajib cinta kita sama Nabi. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Karena kita sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, kita wajib minta pembuktian. Betul nggak kira-kira? Wajib. Jangan sampai orang menunjuk dalam darah aneh nih, mengalir darah Rasulullah. Ntar dulu lu ngomong begitu, buktikan dulu. Ngaku mah gampang, betul nggak kira-kira? Tapi buktikan dulu. Orang nggak boleh ngaku-ngaku anak cucu Nabi padahal dia tidak bisa membuktikan. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Mengaku-ngaku padahal tidak bisa membuktikan. Ya kalau saya ngaku cucunya kakek saya, ya nggak perlu bukti lah, uang buktinya jelas emak saya kok, kan begitu. Kalau saya ngaku anaknya bapak saya, nih saya Suparman anaknya Abdul Karim, ya iyalah, ngapain harus tes DNA, kan gitu, udah jelas buktinya. Tapi ini orang ngaku cucu Nabi, ini kan nggak sembarangan. Nabi yang hidup 14 abad yang lalu, kan begitu. Tiba-tiba di 14 abad kemudian ada yang ngaku cucu Nabi. Entah dulu, buktikan dulu. Nah di Indonesia ini ada bu, sekelompok orang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, kerjaannya ngancam-ngancam umat, nakut-nakutin umat. Enak kalau orang kayak kita ini nggak bisa digituin. Tapi ada bu yang dipalak-palakin, kan begitu ya, umat ditakut-takutin karena merasa dia adalah cucu Nabi. Sampai-sampai begini, ada bapak-bapak disuruh azan, bapak azan, begitu sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, stop. Kata si cucu Nabi yang ngaku-ngaku ini, stop. Itu Muhammad jadi au jaddah. Itu Muhammad kakek aneh apa kakek ente? Mapas. Ada orang sombong kayak gitu ya? Ada orang sombong begitu. Itu Muhammad kakek aneh apa kakek ente? Jadi au jaddah. Na'udzubillah. Kalau kayak gitu modelnya agama Islam, alangkah banyak yang malas jadi orang Islam. Malas buat Islam kayak gitu, orang-orang songong isinya. Nah ternyata di kemudian hari terbukti yang ngaku-ngaku tersebut bukan keturunan Nabi. Mereka mencangkukkan nasab baru pada abad 10 Hijriah. Baru sekarang nyambungkan nasab. Ketika mereka tidak bisa membuktikan berdasarkan catatan kitab nasab, kita masih berbaik sangka. Ini umat-umat Nabi Muhammad nih, saya, ibu-ibu, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu masih baik sangka. Oke, kalau memang dari catatan kitab nasab mereka nggak bisa buktiin, mereka tetap tersambung kepada Rasulullah, kita masih baik sangka. Bagaimana cara baik sangka kita? Tes DNA. Ternyata tes DNA juga nggak mau. Berarti karena satu tidak terbukti di dalam catatan kitab nasab, dua nggak berani tes DNA, maka bisa dipastikan mereka yang selama ini ngaku anak cucu Nabi bukan anak cucu Nabi. Nah Ustaz, kalau di antara mereka itu ada ulama, ya kita hormati sebagai ulama, bukan sebagai anak cucu Nabi. Entoh begini sih menurut saya, lebih baik ngaku umat Nabi daripada ngaku anak cucu, betul nggak? Kalau ngaku umat Nabi, tanggung jawab kita jelas bu, ngikutin sunnah Nabi dan mencintai. Tapi kalau ngaku cucu, kelakuan nggak bener, malu. Nabi sebel banget itu Nabi, sebel banget. Nah ini penting, apalagi Nabi sudah mengingatkan, thumma fitnatu sarra, akan muncul fitnah di zaman kemerdekaan. Ini zaman kemerdekaan bukan? Zaman kemerdekaan akan muncul fitnah di zaman kelapangan kemerdekaan. Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti, di mana fitnah itu akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku keturunanku, ngaku-ngaku ahlul baitku. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku adalah keturunanku, anak cucuku, kata Nabi. Wa laysa minni, padahal dia bukan bagian dari anak cucuku. Wa innama awliya'iyal muttaqun, karena sesungguhnya semata-mata
anak cucuku, wali-waliku, kata Nabi, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi hari ini kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, jangan langsung percaya. Setuju gak kira-kira? Tapi kalaupun memang kita ingin berbaik sangka, dia suruh membuktikan. Buktikan dulu. Buktinya apa kalau Anda anak cucu Nabi? Mana catatan kitab nasabnya? Kan begitu? Mana pohon nasabnya? Atau yang kedua, buktikan dulu pakai tes DNA. Ternyata Bu, ada yang sudah tes DNA nasabnya bukan ke Nabi.